Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah kolom struktur di Autodesk Revit. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat platform sederhana ya. Jadi di dalamnya ada elemen lantai, dinding, pintu jendela, dan juga atap. Bahkan kita sudah membuat grid dan juga dimensi. Nah, kali ini kita akan membuat kolom struktur. Di Revit, kolom itu terbagi ke dalam dua jenis ya. Ada kolom struktur, ada kolom arsitektural. Nah, nanti bedanya kita akan jelaskan di akhir ya. Nah, cara membuat kolom struktur di Revit ini sebenarnya bisa dengan dua cara. Yang pertama, kalian bisa menerapkannya seperti halnya kalian menerapkan pintu dan jendela gitu. Di sisinya tinggal klik, klik, klik gitu. Atau bisa juga dengan cara berpatokan pada sebuah grid gitu. Jadi harus ada gridnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk catatan, membangun kolom karena dia merupakan elemen struktural, kolom, balok, pondasi itu merupakan elemen struktural, kita harus bekerja bukan pada floor plan. Floor plan ini kan biasanya untuk denah ya, denah atau elemen-elemen arsitektur gitu ya. Kalau untuk elemen struktur itu ada bar khusus gitu, ada tempat khusus khusus untuk struktur. Nah, kita kebetulan di sini kan belum ada. Nah, kita harus insert dulu halaman khusus struktur di bagian view, kemudian plan view, kemudian pilih structural plan. Nah, di sini karena kita punya dua lantai, kita aktifkan dua-duanya, bagian lantai satu dan juga atap, klik OK. Nah, kalau sudah kita buka structural plan, kita pilih yang lantai satu. Nah, kita sudah ada di halaman untuk membuat elemen-elemen struktur. Nah, jangan lupa pastikan ini tulisannya sudah tebal, tandanya dia aktif ya, di bagian structural plan lantai satu. Nah, di halaman inilah kita bisa menerapkan kolom, balok, dan juga sejenisnya ya, elemen struktural lainnya. Nah, untuk menerapkan kolom sebenarnya mudah saja. Di sini kita bisa pergi ke arsitektur atau struktur juga ada ya kolom. Atau kita pergi ke arsitektur saja, kemudian ke kolom, kita pilih yang struktural kolom. Nah, kebetulan di sini kan cuman asetnya baru sedikit ya. Kita bisa load family. Nah, kemudian kita bisa pergi ke US. Kemudian yang di sini di aset library yang kita download dari web Autodesk, nanti akan ada videonya ya, video khusus untuk bagaimana cara mendownload aset sampai ekstraksi ke aplikasi Revit-nya. Nah, eh, ini adalah hasil yang sudah diekstrak file dari internetnya, aset library-nya. Di dalamnya terdapat salah satunya ada kolom struktural kolom. Nah, kalau struktural kolom ini jelas dia kolom struktur. Nah, kalau kolom aja dia kolom arsitektural. Nah, di sini karena yang kita butuhkan adalah struktur, berarti struktural kolom. Kita klik. Nah, kita pilih materialnya mau yang pakai apa. Kita pilih saja konkrit, kemudian pilih yang konkrit square kolom saja. Yang sederhana. Sebenarnya pilihannya ada banyak ya. Kita pilih yang sederhana saja. Klik open. Nah, di sini eh, kolom struktur yang tadi kita insert itu bisa kita edit lagi atau bisa kita custom ulang dengan caranya kurang lebih sama seperti cara kita mengcustom dinding ya. Kita klik kolom struktural, kita edit type. Nah, di sini ada nampak ukurannya itu 20 kali 20 cm. Nah, ini kita bisa custom ulang dengan cara kita duplicate. Nah, kita contohnya akan buat yang 30 kali 30 cm ya. Klik OK. Nah, ininya otomatis kita juga ganti jadi 30 cm. Panjang kali lebarnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada 30 kali 30 cm. Nah, cara menerapkannya, cara yang pertama bisa kalian klik tiap sisi dari dindingnya. Nah, tapi kan kalau ruangan atau bangunan kita itu banyak ya, banyak dindingnya, otomatis ini akan lama dengan cara seperti ini. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan patokan grid. Nah, ini kebetulan sudah ada gridnya ya. Kita Ctrl Z dulu.
Nah, untuk membuat kolom dengan cara grid itu kalian bisa pergi ke perintah struktural kolom, kalian aktifkan terlebih dahulu, kemudian add grids, ini kalian aktifkan. Nah, lalu blok semuanya sampai semua gridnya itu ke slack ya. Otomatis dia akan langsung terpasang di semua perpotongan antar garis gridnya gitu ya. Nah, ini kebetulan ada 4 potongan, otomatis ada 4 kolom juga. Nah, di sini yang harus kalian ingat adalah kalian memasang kolom, kolom struktur itu dia akan bisa terpasang kalau kalian mengerjakannya di struktural plan. Jadi jangan lupa, jangan sampai kalian mengerjakan di floor plan apalagi di elevation gitu ya. Kalian mengerjakannya di struktural plan gitu. Kalau sudah kalian checklist, nah di sini bisa terlihat kolomnya itu tertutup dinding. Nah, kita bisa coba lihat kendalanya di 3D ya. Nah, dia kolomnya ada di bawah. Nah, untuk menyeting supaya dia naik ke atas sampai atap, kita bisa blok kolomnya dengan cara kita blok di bagian bawah sini boleh, atau bisa kita blok semua bangunannya, kita filter, kemudian kita pilih struktural kolom gitu ya. Klik OK. Nah, otomatis dia otomatis ke select. Nah, untuk menaikkan ke atas, kita pergi ke sini ya, di bagian propertiesnya. Base level itu jelas dia di lantai 1. Kemudian top levelnya kita naikkan dia sampai atap sini ya. Nah, di sini top levelnya kita ganti atap. Nah, kemudian ini minus 250 artinya dia offside ke bawah sebanyak 250 cm atau 2,5 meter. Ini ya dari sini ke sini. Nah, mungkin kita akan butuh di atasnya saja. Nah, berarti ini kita nolkan gitu ya. Supaya dia mentok sampai garis lantai yang 0,00. Nah, dia otomatis sudah naik ke atas ya. Nah, ini ke atasnya belum sampai atap nih. Nah, ini bisa kita offside juga ke atasnya, bisa kita panjangkan lagi ke atas dengan cara tadi top offside-nya kita offside sebesar mungkin 50 cm. Nah, dia akan naik ke atas. Nah, ini masih kurang ya. Mungkin kita tambah jadi 70 cm. Nah, gitu. Atau mungkin 90 kita lebihkan. Nah, ini sudah jelas ya ada lebih. Nah, untuk memotongnya sampai atap saja, tidak offset seperti ini, kita blok semua kolomnya, kemudian attach di bagian sini kita klik attach. Nah, dia mau sampai mana? Nah, kita maunya sampai atap sini ya. Kita klik atap. Nah, misalkan terpotong hanya sampai bagian atap saja gitu, tidak melebihi atap. Kalau sudah, kita klik MD atau SC ya, SC gitu, untuk melepaskan perintahnya. Jadi otomatis akan sampai atap saja gitu, akan terattach. Nah, seperti itu saja sederhana cara untuk membuat kolom struktur di Autodesk Revit. Nah, di sini kita akan coba melihat di bagian denah ya. Nah, dia otomatis akan muncul ya kolom strukturnya, tidak tertutup dinding seperti sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat kolom struktur itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Apa bedanya kolom struktur dan juga arsitektural? Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Kolom ini jelas ya, kita kolom struktur. Nah, kita akan coba buat kolom arsitektural. Nah, kolom arsitektural kita buat di floor plan ya. Pastikan di floor plan, kemudian kita pilih kolom arsitektural. Nah, dia otomatis. Nah, kalau dia dipasang di dinding, contohnya di sini, dia otomatis akan menyatu gitu ya dengan dinding. Kenapa? Karena dinding merupakan elemen arsitektural. Kolom ini juga arsitektural, otomatis ketika mereka disatukan akan menyatu, khususnya dalam tekstur rendernya juga ya, akan menyatu begini. Nah, lain halnya dengan kolom struktural begitu. Kurang lebih itu ya pembahasan tentang kolom. Itu aja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.